Kenapa bisa kuat didorong nahan pakai satu kaki? Apa hubungannya dengan mengangkat galon, menarik, mendorong, dan mencabut singkong? Halo teman-teman ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini materi inti ya. Jadi ini yang sedang kita pelajari di grounding foundation atau di dasar grounding dulu. Nah, kalau kita itu berdiri pada posisi normal, tulang belakang itu bentuknya seperti ini, guys. Teman-teman ya, guys malah. Nah, di sini di bagian punggung bawah itu ada bagian yang bengkok seperti ini, teman-teman ya. Nah, karena bagian sini ini bengkok, kalau kita didorong dari depan, otomatis karena ini apa namanya kemarin ya, pusat massa ya, garis tengahnya ini kan ada R-nya, ada jaraknya. Nah, ini akan terjadi gaya tekuk karena ini tubuh kita ini bengkok. Jadi otot ini akan berusaha meluruskan badan dengan mendorongnya ke sini, seret seperti ini. Nah, itu yang sering saya sebut dengan kebocoran tenaga atau tenaga yang sebetulnya bisa kita minimalisir. Jadi selain badan kita itu menahan dorongan dari depan, otot kita itu juga akan menahan ini gaya tekuk ini. Nah, kalau badan bengkok ini kan seperti ini ya, misalnya. Kalau ini didorong dari depan dari arah ini, kan dia ketekuk seperti ini. Nah, ketekuk seperti ini. Beda kalau kita tubuhnya seperti ini. Kalau didorong geser seret. Nah, nggak lurus seperti ini ya, nggak lurus seperti ballpoint, nggak, tetap dia ada bengkoknya tapi diminimalisir. Yang sebetulnya segini normal jadi segini. Nah, kayak gitulah ya kurang lebih. Nah, ini posisi pelvis atau posisi pinggul ini ke bawah. Ini maaf ya getar-getar karena saya pegang pakai tangan aja. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang terjadi kalau badan kita normal, baik itu tekanan dari depan maupun dari atas. Dari atas pun juga ini terjadi gaya tekuk di sini. Nah, makanya di sini jadi kurang kuat atau cepat capek. Oke. Kemudian kalau kita itu menekuk tulang ekor, apa yang terjadi? Gaya itu akan diteruskan ke bawah seperti ini. Karena apa? Kita sudah tidak perlu tubuh kita itu melawan gaya tekuk ini, karena ini sudah diminimalisir dengan cara kalau dulu kan saya nyebutnya menekuk tulang ekor ya, tapi setelah saya pelajari, saya coba, ternyata teman-teman itu jauh lebih mudah memahami dengan bahasa mencongkelkan pinggul ke depan. Nah, ini pinggul pelvis itu segampangnya pinggul ya, kita congkelkan sedikit ke depan, jadi akibatnya tulang ini lebih lurus, bukan lurus-lurus tapi lebih lurus. Akibatnya tubuh tidak usah melawan gaya tekuk ini. Nah, akhirnya gaya itu diteruskan ke bawah dan akhirnya ke kaki. Maka yang kita pelajari sebetulnya di grounding foundation itu bukan cuma menekuk tulang ekor atau mencongkel pinggul. Kalau Anda belajar seperti itu aja, hasilnya nggak bakal bisa seperti ini. Nah, maka yang kita pelajari itu sebetulnya adalah mengorganisasi batang tubuh agar jalur gaya dari dada ya, dari depan sini ya, menuju ke lantai itu jadi lebih efisien karena dia tidak ada kebocoran tenaga di sini. Nah, lanjut, makanya timbul pertanyaan, apakah benar dengan menekuk tulang ekor saja atau mencongkelkan pinggul, saya akan menyebut ini aja ya ke depannya ya, mencongkelkan pinggul, yang membuat kita itu kuat? Apakah hanya itu? Jawabannya tentu tidak ya, teman-teman sudah merasakan sendiri. Artinya apa? Itu ada kombinasi dari pinggul berubah, pinggul ya, ini tadi pinggul, terus tekanan apa ini namanya sih, intra abdomen ini apa sih, enggak, ini tuh tekanan di perut, tekanan udara di perut. Nah, itulah, nggak usah saya jelaskan dalam-dalam ini ya. Artinya kalau kita menekuk pinggul terus badan itu tegak, otomatis perut itu akan ada ruang untuk dia itu bisa mengisi udara seperti itu. Ibaratnya itu gampangnya kalau balon diisi udara, nah dia kan akan kenceng ya. Tapi kalau balon itu lembek, nah tentu dia, kalau ini tidak ada tekanan udaranya, balon tentu dia akan lembek seperti itu. Ini tekanan apa itu? Ini enggak usah terlalu dipikirkan ya. Terus otot perut aktif ya, otot perut aktif. Ini glute, ini maksudnya bokong. Terus posisi iga, dada lebih baik. Pusat massa tersusun. Pusat massa itu artinya kemarin ya sudah kita pelajari ya, pusat massa itu. Nah, ini gambar saya kurang bener, harusnya kakinya tuh di sini, kurang ke belakang. Artinya apa? Gaya dari depan maupun dari atas itu bisa tersalurkan sekarang itu ke sini, dibantu dengan otot-otot di sini.
Ini otot-otot ya, saya gambarkan seperti ini aja. Kalau kita tidak menekuk tulang ekor, nah di sini akan ada patahan seperti yang saya jelaskan kemarin ya, dan nanti akan ada usaha pinggang ini untuk meluruskan atau melawan gaya tekuk. Nah seperti itu teman-teman ya. Sebetulnya yang kita pelajari di grounding foundation itu adalah ini, kita berusaha untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi ya tubuh atau mengatur tubuh sederhananya, supaya ya beban itu tidak diterima pinggang sendirian. Artinya ini membuat kerjasama sama seluruh tubuh ini. Oke, nah ini dasar dari grounding yang sedang kita pelajari. Nah, kedepannya saya akan bahas mengenai putaran pinggul ya, pinggul. Jadi ini sudah gaya diteruskan ke bawah, ini sudah saya bahas. Nanti kalau ada tambahan materi akan saya tambahkan. Nah, ke depan nanti besok kita lanjutkan dengan putaran pinggul dan ketentuan apa yang harus diperhatikan supaya tidak cedera di bagian pinggul ini. Oke.